Selamat pagi, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk yang baru pertama kali beribadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelumnya ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. 1. Hari ini dilaksanakan ibadah perjamuan kudus oikumene. Dalam ibadah perjamuan kudus ekumene ini ada persembahan 2 kali, persembahan minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus. Yang kedua, berita duka telah dipanggil Tuhan Bapak Setio Elias dari kelompok 2 pada hari Senin 25 September 2023 pukul 10.55 WIB, alamat Jalan Bendungan Sutami 109 Malang. Dimakamkan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 9 di Pemakaman Kristen Sukun Malang. 3. Dari KPPW Jemaat mengundang ibu-ibu untuk mengikuti PUT yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 jam 9 setelah ibadah pagi di Suara Alam Kepanjen. 4. Dari Komusger Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam lomba menyanyi solo, duet, dan vokal grup lagu rohani yang dilaksanakan pada hari Minggu 24 September 2023. 5. Ralat ibadah keluarga. Ibadah keluarga di kelompok 2 pada hari Selasa 3 Oktober 2023 yang semula diterima oleh keluarga Bapak Narno Santoso diubah menjadi diterima oleh keluarga Bapak Daryadi, alamat Jalan Nusa Indah atas nomor 17, layan tetap. 6. Perlu kami ingatkan kembali bahwa besok hari Minggu 8 Oktober 2023 dalam ibadah pagi pada jam 7 merupakan ibadah dalam bahasa Jawa. Untuk selanjutnya, ibadah bahasa Jawa akan dilaksanakan pada setiap bulan di minggu kedua jam 7 pagi. Yang ketujuh, pada tanggal 22 Oktober jam 7 pagi akan dilaksanakan baptisan anak bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis bisa mendaftar di kantor sekretariat gereja. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini merupakan ibadah pembukaan bulan ekumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus ekumene. Sebagai bagian tubuh Kristus, GKJW menyadari pentingnya membangun persekutuan dan kerjasama dengan anggota gereja yang lain. Untuk itu GKJW mewujudkan gerakan ekumene ini dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan program pelayanan yang dilakukan oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan United Evangelical Mission. GKJW juga terlibat aktif dalam gerakan ekonomi baru yang diwujudkan dengan membangun kerjasama dengan umat lintas denominasi dan lintas iman. Marilah kita mulai ibadah perjamuan kudus ekumene saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang berkenan memanggil dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pagi ini dengan kita menyanyi dari
Kidung Jemaat 249 bait kedua dan ketiga. Kita mengambil saat hening masuk ibadah kita. Kita khususkan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Ibadah pembukaan bulan Ekumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah bagi saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengawali bulan Ekumene pada saat ini, sepanjang 1 bulan pada bulan Oktober ini, kita akan dipandu oleh satu tema GKJW bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ini adalah tema yang akan kita gumuli sepanjang 1 bulan ketika kita menghayati bulan Ekumene untuk merasakan, memahami, mengerti apa yang Tuhan maui untuk kehidupan kita, supaya kita mau terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Menjadi panggilan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan. Sedangkan tema khotbah pagi ini, satu kalimat sederhana, jangan saling menyalahkan. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 256 bait 1 dan 3. Marilah bertolong-tolong, kau dan
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita dari Yeskiel 18 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mengundang Tuhan untuk hadir di tempat ini sehingga kita dapat memahami apa yang difirmankannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Bapa, kami semua berkumpul di gereja ini, di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Bapa, kiranya Tuhan hadir di tempat ini, menguasai hati, pikiran kami semua yang ada di sini sehingga apa yang Kau firmankan dapat kami mengerti, dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Mikael Indrawan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun hati, lidah, pikiran, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan kedua. Yeskiel 18 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 32 yang demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucap kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang akan mati. 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang diperbuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, sebab aku tidak harus
Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuhku beriak atasku. Semua yang menantikan-Mu takkan mendapat malu, yang mendapat malu mereka yang berkhianat. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Beritahukan jalan-Mu padaku ya Tuhan, ceritakan kemuliaan-Nya yang ajaib, ceritakan juga perbuatan-Nya yang ajaib, di antara bangsa, di antara suku bangsa. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya,
suku bangsa, kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawa persembahan masuk pelataran-Nya. Sujudlah menyembah Tuhan, berhiaskan kekudusan, gemetar di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, kepada Allahku aku percaya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab Kau Allah yang selamatkanku. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya.
undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali dalam perjumpaan dengan Tuhan dengan saudara-saudara kita dalam ibadah ini. Dengan satu harapan bahwa Tuhan akan terus memberikan kepada kita bekal untuk kita supaya kita boleh menjalani kehidupan kita. Secara khusus pada bulan ini kita memasuki bulan Ekumene. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus di dalam sejarah pelayanannya, seperti yang dicatat dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, ataupun Yohanes, sering ada dalam ketegangan hubungan dengan para pemimpin Yahudi. Baik itu imam-imam kepala, ataupun para tua-tua Yahudi. Itu sering dinarasikan begitu rupa di dalam Injil.
bahwa ada ketegangan, ada pertentangan antara Yesus di satu pihak dengan para pemimpin Yahudi di pihak lain. Nah, ketegangan hubungan ini, saudara-saudara, sebenarnya terjadi karena pada saat Tuhan Yesus sudah menjadi tokoh yang begitu populer di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi ketika dia mulai melakukan pelayanannya. Banyak orang takjub dengan apa yang diajarkan. Banyak orang terpesona dengan apa yang dikatakan. Banyak orang juga barangkali geleng-geleng kepala dengan apa yang dikerjakan melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya. Banyak orang juga tercelikkan matanya dengan apa yang dikerjakan ketika Yesus merangkul banyak orang, siapapun itu, tak terkecuali adalah orang-orang berdosa. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu telah merebut pesona dari banyak orang. Sehingga ketika Tuhan Yesus berada dimanapun, ketika dia mengajar, ketika dia melayani, di situ akan selalu ada banyak orang yang berkumpul, bahkan bukan hanya ratusan tapi ribuan orang berkumpul untuk mendengar dan melihat dia. Sementara itu, saudara-saudara, para pemimpin Yahudi itu tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita boleh mengatakan bahwa popularitas para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala atau tua-tua Yahudi itu tersaingi oleh popularitas Yesus. Inilah yang kemudian membuat mereka, para pemimpin Yahudi itu menjadi khawatir. Kita ini pasti akan tenggelam dengan popularitas Yesus. Kita ini pasti akan kalah dengan popularitas Yesus. Karena dia merebut hati banyak orang, sedangkan kita tidak. Itu senyatanya yang ada. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus mulai bekerja melayani Bapa dalam kehidupan di dunia ini. Orang-orang Yahudi dalam hal ini adalah para pemimpin mereka, itu ada dalam kecemasan, ada dalam kekhawatiran. Ia khawatir tentang kedudukan mereka, ia khawatir tentang popularitas mereka, mereka juga khawatir tentang keberadaan diri mereka. Yang kalau itu dibiarkan pasti akan tenggelam oleh popularitas Tuhan Yesus. Oleh karena kekhawatiran inilah, saudara-saudara, kemudian para pemimpin Yahudi itu mengambil posisi untuk ada dan menempatkan dirinya itu menentang Yesus. Ia menempatkan diri dalam posisi yang berseberangan dengan Yesus. Mereka selalu ingin mendengar apa yang dikatakan Yesus. Mereka selalu ingin tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu pada saatnya akan salah. Oleh karena itu sering sekali dikatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu berhadapan-hadapan dengan para pemimpin Yahudi dalam perdebatan atau dalam percakapan terkait dengan kehidupan mereka. Apakah itu terkait dengan adat ataupun juga terkait dengan apa yang menjadi isi dari kitab suci. Mereka memposisikan diri berseberangan dengan Yesus. Tujuannya jelas sekali lagi, bahwa kalau mereka mendapatkan kesalahan dari apa yang dikatakan oleh Yesus, atau mereka tahu kesalahan yang dilakukan oleh Yesus dengan apa yang dikerjakannya, mereka berpikir ini adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk menghancurkan Yesus. Alat untuk menenggelamkan popularitas Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Itulah sebenarnya situasi yang ada dalam kehidupan Yesus ketika dia dalam ketegangan-ketegangan dengan para pemimpin Yahudi, para tua-tua Yahudi ataupun para imam-imam kepala. Ketika mereka bertanya kepada Yesus dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini, Injil Matius pasal 21, ayat yang ke-23.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemimpin Yahudi. Pertanyaan itu dilontarkan bukan dalam rangka mereka mencari kebenaran, dalam rangka mencari bahwa apa yang dilakukan Yesus dengan kuasa yang ada pada dirinya itu akan dianutnya, bukan. Tetapi itu adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus supaya mereka bisa memastikan pada saatnya Yesus pasti akan melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Bukan mencari kebenaran. Atau bukan mereka mendambakan kebenaran dari apa yang menjadi jawab Yesus. Dan Tuhan Yesus, saudara-saudara, paham betul dengan maksud mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Atau dalam tanda kutip begitu kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjawabnya dengan satu syarat. Tuhan Yesus memproyeksikan pertanyaan yang diajukan kepada dirinya itu pada satu tokoh yang terkenal mendahului dia, yaitu Yohanes. Dan kemudian dengan memproyeksikan itulah ia bertanya kepada mereka, kepada para tua-tua Yahudi itu. Dia bertanya begini di dalam ayat yang ke-25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, barangkali saudara-saudara pada saat itu para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak menduga dengan pertanyaan itu. Barangkali mereka kaget, oleh karena itu mereka kemudian berbisik-bisik, mereka berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan mereka tahu bahwa jawaban apapun yang akan diberikan kepada Yesus itu pasti akan, dalam bahasa Jawa begitu, mbandel ning awake dhewe. Karena jika dia mengatakan bahwa Yohanes itu melakukan pekerjaannya, Yohanes membaptis, itu karena hal yang dari sorga, bukan dari manusia, maka Yesus akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Dan selanjutnya. Tetapi yang pasti bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu membuat mereka untuk berpikir ulang tentang apa yang sesungguhnya mereka ingin katakan kepada Yesus dan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Jawaban Yesus pasti akan mempermalukan mereka jika mereka menjawab pertanyaan Yesus itu. Oleh karena itu pada akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Walaupun mereka tahu. Ada dua alternatif untuk menjawab pertanyaan Yesus, tapi mereka berkata, kami tidak tahu. Jawaban ini adalah jawaban untuk mencari aman. Jawaban untuk mencari aman. Karena mereka nggak mau dipermalukan dalam permainan mereka sendiri. Mereka tidak mau dipermalukan dengan jawaban yang akan itu terrefleksikan dari jawaban mereka sendiri. Karena sesungguhnya saudara-saudara, mereka tidak butuh jawaban itu kan. Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka tidak mendambakan kebenaran itu. Mereka hanya bertanya untuk mencari salah dari Yesus. Dan karena mereka tidak menjawab pertanyaan Yesus, saudara-saudara, Yesus pun tidak punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan mereka. Sebab Yesus tahu persis, mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Termasuk juga kebenaran yang
sesungguhnya ada dalam pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus pada saat itu. Mereka hanya peduli kepada kepentingan mereka sendiri. Apa kepentingan mereka? Kepentingan mereka adalah mengalahkan popularitas Yesus. Kepentingan mereka adalah kepuasan mereka sendiri kalau bisa mempermalukan orang lain, permalukan Yesus. Kepentingan mereka adalah supaya mereka itu bisa kembali mendapatkan popularitas jika mereka bisa menghancurkan popularitas Yesus dengan cara mencari-cari apa yang menjadi salah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Orang-orang Israel di Babilonia, seperti bacaan kita yang pertama, sesungguhnya juga punya kecenderungan yang sama seperti para pemimpin Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang suka menyalahkan pihak lain, senang mencari-cari kesalahan orang lain. Mari jenak perhatikan. Dalam Yeskiel pasal 18, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sebuah sindiran yang diungkapkan. Yang sebenarnya ini mau menegaskan kepada kita bahwa pada satu orang-orang Israel yang berada di Babilonia, saudara-saudara, adalah orang-orang yang cenderung menyalahkan orang lain. Mereka berpikir, mereka beranggapan bahwa keterpurukan mereka di tanah pembuangan, mereka berada di Babilonia ini bukan karena salahku, bukan karena apa yang kulakukan, tetapi karena apa? Karena salah nenek moyang mereka. Ini salah mbah-mbahku begitu. Sehingga dikatakan dalam sindiran kita, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Itu yang menjadi pemahaman orang-orang Israel yang berada di Babilonia. Mereka menyalahkan orang lain tentang keberadaan mereka yang terpuruk di Babilonia. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka hanya memproyeksikan kesalahan itu kepada pihak lain. Dan itu adalah pihak nenek moyang mereka. Yang dikatakan bahwa nenek moyang mereka itu telah makan buah mentah sehingga generasi selanjutnya dalam hal ini adalah Israel yang ada di Babilonia itu gigi-giginya menjadi ngilu. Padahal kita tahu saudara-saudara, melalui Yeskiel, kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-16 dan 17, di sana sangat jelas dan sangat tegas diungkapkan bagaimana sebenarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang berada di Babilonia. Dikatakan mereka itu telah menyundalkan diri begitu rupa. Sangat jelas. Mereka itu berbuat dosa. Tuhan untuk tanggung jawab untuk itu. Tetapi yang ada dalam benak mereka, ada dalam pikiran mereka, dalam pemahaman mereka, bahwa iki bukan salahku, iki salah nenek moyang. Bahkan kalau kita perhatikan dengan lebih seksama saudara-saudara, bukan hanya nenek moyang mereka yang dipersalahkan, bahkan Tuhan pun dipersalahkan. Yeskiel pasal 18 ayat 25 dan ayat yang ke-29 menegaskan akan hal ini. Allah pun dipersalahkan. Tindakan Tuhan tidak tepat. Tindakan Tuhan tidak tepat. Itu yang ada dalam diri mereka. Orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babilonia. Apa yang dilakukan itu gak benar dalam pemahaman mereka. Bukan hanya nenek moyang, Tuhan pun dipersalahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, para pemimpin Yahudi dan juga
orang-orang Israel di pembuangan Babilonia adalah orang-orang yang selalu ingin menyalahkan yang lain, atau selalu saja punya alasan untuk menemukan kesalahan orang lain. Dan mereka tidak sadar bahwa diri mereka juga adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Tapi karena ketidaksadaran bahwa mereka adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, maka mereka pun juga tidak akan mau melakukan pertobatan atas kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, kita bisa bayangkan seperti halnya si sulung dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21. Ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Pada saat itu dikatakan kepada kita, Tuhan Yesus menggelar satu perumpamaan. Ada seorang ayah yang punya 2 orang anak. Ia datang kepada sang sulung supaya yang sulung itu bekerja di kebun anggur bapaknya. Dan ia berkata, "Ya Bapak." Tapi apa yang dilakukannya? Ia tidak melakukan apa yang menjadi ungkapan perkataannya "ya Bapak" itu. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak bekerja untuk kebun anggur bapaknya. Dan itu berarti bahwa apa yang dilakukannya itu sesungguhnya bukan apa-apa. Dan tidak berdampak apa-apa bagi kebun anggur yang dipercayakan oleh bapaknya kepada dirinya supaya dia bekerja. Dia tidak sadar akan hal ini. Dia tidak sadar bahwa apa yang dikerjakan sungguh tidak punya dampak apa-apa untuk kehidupan kebun anggur. Apa yang dikerjakannya itu sebenarnya adalah apa yang sia-sia dan itu pasti mendukakan hati bapaknya. Tetapi untuk orang-orang yang pernah melakukan salah dan kemudian sadar akan kesalahannya, atau pernah menuduh orang lain salah, menyalahkan orang lain salah, dan kemudian juga sadar bahwa dirinya bersalah, ya seperti anak yang kedua. Kita boleh mengatakan si bungsu. Yang ketika dia mendengar bapaknya, "Tolong engkau bekerja di kebun anggur itu." Begitu. Dan dia mengatakan, "Tidak, aku tidak mau." Tetapi setelah itu dia menyesalinya dan kemudian melakukan apa yang dimaui oleh bapaknya. Sehingga saudara-saudara, apa yang dikerjakannya itu bermakna bagi kebun anggur bapaknya. Apa yang dilakukannya itu menyukakan hati bapaknya. Itulah yang dilakukan oleh si bungsu. Anak yang kedua dari seorang pemilik kebun anggur. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar. Mari bersama-sama kita belajar untuk tidak saling menyalahkan dalam kehidupan kita bersama. Karena hal-hal seperti itu tidak akan ada gunanya. Kecuali hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Seperti kegaduhan-kegaduhan yang diperbuat oleh para pemimpin Yahudi. Dan juga yang diperbuat oleh orang-orang Israel di Babilonia. Dan mengawali bulan Ekumene pada minggu ini, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan tugas kita sebagai gereja. Sebagaimana tema yang ada, yang itu telah disusun oleh Gereja Kristen Jawetan, GKJW bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Melalui tema ini, saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita sebagai gereja itu mau bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan kedamaian sebagai tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Ini tentu bukan perkara yang mudah, kan? Bukan perkara yang gampang. Ada bekerja sama dengan yang lain. Itu tidak bisa dibangun dengan sikap saling menyalahkan. Tidak bisa. Bekerja sama dengan orang-orang lain
Bukan hanya dalam konteks kehidupan gereja, tapi juga dengan masyarakat yang dalam pengertian inilah ekumene yang lebih luas. Berkeyakinan yang berbeda. Tidak mudah bagi kita, saudara-saudara. Tapi melalui tema ini, saudara-saudara, Tuhan ingin bahwa gereja dan umat lain yang berbeda itu saling paham, saling mengerti, saling menopang, saling berbicara, saling membantu, saling berangkulan. Kalau pakai bahasa Rasul Paulus dalam Filipi, bagaimana mungkin supaya dalam kehidupan kita ini kita bisa bersehati, bersepikir untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, bukan saling menyalahkan seperti yang nyata atas kehidupan orang-orang Israel di Babilonia dan orang-orang atau pemimpin-pemimpin Yahudi yang menyalahkan Yesus. Ekumene yang kita hayati mulai minggu ini menegaskan kepada kita agar tubuh Kristus itu bisa saling menopang, saling menyemangati, mendukung, melengkapi satu dengan yang lain. Agar tanda-tanda kerajaan Allah itu bisa terwujud. Dan inilah saudara-saudara saatnya bagi kita untuk tidak lagi hanya berpikir tentang diri kita. Saatnya bagi kita tidak lagi berebut siapa yang benar dengan menyalahkan yang lain. Ini saatnya bagi kita untuk bersehati, bersepikir, melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan boleh bermakna bagi dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Bukan seperti si bungsu yang berkata ya, tetapi tidak melakukan apa-apa dan hidupnya tak bermakna apa-apa dan menjadi sia-sia. Mari kita memasuki bulan ekumene dengan semangat bersehati, bersepikir, dengan mengabaikan sikap saling menyalahkan, supaya kita bisa membangun kehidupan bersama demi hadirnya kerajaan Allah. Damai, sejahtera, keselamatan, dan keharmonisan atas dunia ini. Amin. Satu doa untuk kita. Umat kasih Tuhan, kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 257 bait yang pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitu besar kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah menyelamatkan kita. Maka dari itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan memberikan persembahan minggu dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama sampai selesainya persembahan. Amin.
Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam sejarah kekristenan mula-mula, hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya tubuh Kristus satu, itu selalu dironglong oleh benih-benih perpecahan sehingga pada akhirnya gereja yang satu, kudus dan am, itu pun menjadi terpecah-pecah. Tapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yakni upaya untuk menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam gereja sedunia selalu merayakannya pada setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah itu kemudian semakin terpecah-pecah. Hitung jemaat 309, biar ku tumbuh di batang. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumene. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita satu dalam Tuhan. Satu gereja
Kita berdoa untuk tubuh dan darah Yesus yang disediakan untuk kita dalam perjamuan ini. Dalam kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik atas hidup kami. Perkenankan pada saat ini, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu. Kami boleh bersyukur, Engkau mengundang kami untuk boleh menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ekumeni pagi hari ini. Sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang tidak layak. Karena kami ada dalam keterbatasan, kami ada dalam ketidakmampuan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau tetap mengundang kami. Oleh karena itu, dengan sukacita dan syukur, kami anak-anak-Mu memenuhi undangan-Mu itu, ya Tuhan. Biarkanlah dengan menerima tubuh dan darah Yesus, kami akan semakin dimampukan untuk menghayati akan kasih Tuhan yang besar, yang tidak pernah hilang dalam hidup kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, disediakan bagi kita roti dan anggur yang menjadi simbol atas tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah yang menghidupi hidup kita karena karya keselamatan yang diberikan bagi kita. Diingatkan kepada kita semua, ketika Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Ambillah dan layanilah. Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Tubuh Yesus bagimu. Tubuh Yesus bagimu.
Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah. Tubuh Yesus bagimu, saudara-saudariku, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Buat-buatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Amin. Terimalah dan layanilah. Terimalah dan layanilah. Tuhan Yesus bersabda, terimalah. Terimalah. Apakah semuanya sudah terlayani? Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatanganku. Makanlah.
Demikian juga dalam perjamuan itu. Tuhan Yesus mengangkat piala, kemudian menuangkan anggur ke dalam cawan. Ia mengangkat cawan itu dan bersabda kepada murid-muridnya, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan." Terimalah. Layanilah. Terimalah. Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku dan telah tercurah demi pengampunan dosa.
Buatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan bangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Ia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatangan. Amin. Terimalah. Layanilah. Terimalah. Darah Yesus bagimu, terimalah. Tuhan Yesus bersabda, terimalah. Terimalah. Apakah semuanya sudah terlayani? Tuhan Yesus bersabda kepada kita, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatanganku. Minumlah.
Saudara-saudara, kita telah menerima perjamuan kudus Tuhan. Marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita sambil mengingat firman-Nya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian untuk kita undur dari meja perjamuan ini. Dan kita akan juga berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. DKJ 141 dan Hitung Jemaat 298. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menghampiri tata Tuhan, kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada-Nya. Mari berdoa. Bapa yang di sorga,
Pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Bersyukur untuk kasih karunia penyertaan dan pimpinan yang Engkau berikan bagi kami sepanjang kami membangun ibadah ini. Ketika kami anak-anak-Mu belajar untuk menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus. Biarkanlah peribadahan ini akan menjadi sarana bagi kami bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Kami ada dalam kebersamaan, kami bekerja bersama, melayani bersama dalam gereja yang sama demi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami, ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberitakan firman kepada kami, supaya kami senantiasa menyadari dalam hidup ini Engkau memanggil kami, memberikan tugas supaya kami bekerja sama dengan yang lain, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini, menghadirkan damai, sejahtera, keselamatan, dan perdamaian bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu, biarkanlah kami juga belajar dalam kebersamaan kami, dalam keragaman kami untuk tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena sikap menyalahkan hanya akan membuat kegaduhan seperti halnya yang terjadi atas kehidupan orang-orang Israel di pembuangan, ataupun juga seperti para pemimpin Yahudi yang senantiasa menyalahkan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami kehendak yang kuat untuk bersehati, bersepikir, melakukan pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh anak kedua dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga boleh bersyukur karena kami boleh mengawali bulan ekumene pada minggu pagi hari ini, supaya kami senantiasa sadar bahwa kami tak pernah sendiri, kami ada bersama dengan yang lain. Dalam keberadaan kami yang ada, biarkanlah kami juga senantiasa punya kehendak untuk hidup bersama, membangun bersama, melayani bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Engkau ya Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ekumene, supaya kami senantiasa boleh menghayati bahwa kami ini Engkau satukan melalui perjamuan ini, dan kami boleh mengalami keselamatan hanya karena kasih besar yang itu datang dari Tuhan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam peribadahan ini, perkenankan kami juga mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan dengan memberikan persembahan minggu ataupun juga persembahan syukur. Apa yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami. Tapi inilah kami anak-anak-Mu yang ada dalam keterbatasan diri kami, tapi terus belajar untuk memberikan kembali kepada Tuhan karena sungguhnya hidup ini juga adalah pemberian Tuhan. Apa yang kami kumpulkan melalui persembahan ini, biarkanlah menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kami melalui jemaat ini. Kami mengingat pada saat ini untuk kehidupan pekerjaan yang ada dan dilakukan oleh semua umat-Mu, warga jemaat-Mu di tempat ini. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menopang, menyertai. Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga setiap orang pada akhirnya boleh merasakan betapa berkat Tuhan besar melalui pekerjaan yang dilakukannya. Kalau ada pergumulan terkait dengan pekerjaan itu, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya pada akhirnya setiap orang tetap boleh percaya dan mengimani di dalam hidupnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang dilakukannya. Untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami, setiap pribadi, setiap jiwa,
yang menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Berkati para penatua diaken dan badan-badan bantu termasuk juga karyawan gereja, supaya mereka semua boleh dengan segala kesungguhan dan ketulusan melayani Tuhan dan melalui pelayanan yang dilakukannya, biarkanlah gereja Tuhan juga akan boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat bagi yang lain. Mengingat juga pada saat ini ada saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan karena sakit ataupun juga karena kelemahan fisik ataupun juga pergumulan-pergumulan yang lain yang terkait dengan kehidupan keluarga, kehidupan iman, kehidupan pribadi, pekerjaan. Kami menyerahkan setiap pergumulan itu di dalam Tuhan, supaya Tuhan yang akan senantiasa menyertai, memimpin, supaya hanya karena penyertaan dan pimpinan Tuhan setiap orang pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam pemahaman dirinya tentang Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang ada di bangku pendidikan, ataupun juga para pemuda-pemudi yang menjadi bagian dari jemaat ini, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Supaya setiap orang, anak-anak Tuhan ini akan tetap boleh hidup dan menggantungkan keseluruhan perjalanan hidupnya dalam kuasa dan belas pengasihan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lansia, yang ada dalam keterbatasan fisiknya karena usianya yang lanjut, biarkanlah tetap ada dalam penyertaan Tuhan, supaya mereka semua tidak pernah kehilangan pengharapan, karena di sana Tuhan senantiasa ada, hadir dan menyertai. Berikan kepada kami untuk selanjutnya ya Tuhan kekuatan untuk mewartakan Injil, karena itu adalah tugas yang melekat dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan, biarkanlah itu menjadi sarana bagi tersebar luasnya Injil Kristus, sehingga apa yang kami lakukan tak pernah menjadi sia-sia, karena sesungguhnya kami belajar untuk mewartakan Injil itu. Bangsa dan negara kami, di mana kami hidup, kami menyerahkan pula kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, menyertai, memberkati para penegri kami, mampukan mereka untuk berpikir dan mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi sumber atas damai sejahtera bagi negeri ini. Untuk dunia di mana kami hidup, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Dunia ini adalah milik Tuhan, dunia ini juga ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Biarkanlah dunia yang ada pada saat ini, para pemimpin bangsa-bangsa pun juga akan berpikir dan mengambil setiap kebijakan yang ia tentukan demi perdamaian atas dunia ini. Bapa, inilah ungkapan doa kami yang semuanya kami minta didasarkan atas pengakuan kami akan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Teruslah bangun persekutuan tubuh Kristus agar karya Allah senantiasa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa terus berusaha mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tidak menempatkan diri, dengan menyalahkan yang lain, tapi membangun kehidupan yang sehati sepikir dengan yang lain. Damai di dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera kepadamu, kini dan selamanya. Amin.